atau gharakat juga bisa. Dan mereka itu tidak terguncang terhadap sekian banyak pemuda jamaahir. Jamaahir itu publik, sekian banyak pemuda yang mereka itu tenggelam gharakat fi syahwatihi, di dalam syahwat mereka. Wallati ghasat fi nazwatiha. Ghasat itu menyelam, dan mereka itu ya tenggelam juga ya di dalam keinginannya. Tantaliku fi kulli makanin fil ardi. Mereka bergerak di seluruh tempat di muka bumi ini. Tarwa ya, syahwataha atau syahwatuha juga bisa. Tarwa. Kalau tarwi itu rawa yarwi, meriwayatkan. Kalau tarwa rawiya yarwa, itu minum sampai puas. Minum sampai puas. Mereka itu tergoncang oleh mujahid, tetapi mereka tidak merasa ada ancaman dari orang-orang yang pemuda-pemuda yang mereka itu memuaskan hawa nafsunya di seluruh tempat hari ini. Ya. Mereka mengkhawatirkan, di sini disebutkan yarta'iduna min lihyatin idza talat. Yarta'idun itu menggigil. Orang-orang kalau panas suhu badannya melebihi daripada normal itu menggigil. Ya, menggigil. Gemetar. Orang-orang itu gemetar kalau melihat jenggot yang makin panjang. Min jilbabin idza satara aurata imra'atin muslimatin. Gemetar, menggigil kalau melihat kerudung-kerudung besar, jilbab yang menutup aurat muslimah. Ya. Kalau ada Pak polisi atau Pak tentara lewat atau ke rumah, itu yang ditanya pertama kali apa? Itu ada pusat cadar, gitu. Ya kan di depan rumah kan ada pusat cadar. Mereka perhatian itu. Padahal di samping rumah yang sama juga ada orang jualan khamr, tidak peduli mereka. Ya. Mereka lebih takut kepada tulisan pusat cadar daripada orang yang minum khamr, daripada para orang anak-anak muda yang bermain mercon, ya, setiap saat. Coba mereka tidak perhatian. Mereka lebih takut kalau ada kumpulan orang-orang berjenggot dan orang-orang yang membawa istri-istri yang berjilbab menutup wajahnya, sebagian wajahnya, niqab. Daripada mereka lebih takut, tidak takut mereka layar ta'id. Ada sebuah konser musik yang satu malam itu menghasilkan lebih daripada 50% gadis di situ kehilangan kegadisannya. Ya, tidak takut mereka. Coba saudara renungkan. Lebih takut kalau ada seorang muslimah yang menjaga kehormatannya, satu orang saja. Dikirim orang yang pura-pura gila, suruh nyelidiki. Oh, itu kemarin kerudungnya masih kecil kok, sekarang kerudungnya sudah besar. Oh, sebulan lagi malah sudah pakai niqab. Ngajinya kemana? Ngajinya kemana? Diikuti. Jarta'id, menggigil mereka.
Tapi kalau ada konser musik yang menghasilkan, maaf itu tadi 50% lebih anak gadisnya kehilangan kegadisannya pada satu malam, nyaman saja mereka, nyaman saja mereka. Coba kalau dibayangkan bahwa anak gadis itu adalah anak gadis dia, ya kan? Padahal ini akan merusak. Perzinaan, khamr itu merusak kehidupan. Tapi mereka takut, mereka menggigil, gemetar kalau ada orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemetar kalau masjid itu penuh. Gemetar kalau tabligh akbar itu dihadiri jutaan kaum muslimin, ya kan? Tapi sukses besar kalau konser maksiat, konser musik maksiat itu dihadiri oleh jutaan pemuda yang kemudian mereka kehilangan, pemudi-pemudinya kehilangan kegadisannya pada malam yang sama itu. Saudara merasakan itu enggak? Ini beliau merasakan ini sekian puluh tahun yang lalu. Tahun 85-an ini ditulis atau disampaikan. Ada yang belum lahir di antara kita. Tidak berhenti sampai gemetar saja saudara-saudara sekalian, ya kan? Kalau ada satu keluarga tiba-tiba jenggotnya panjang, ya. Tiba-tiba istrinya kerudungnya besar, pakai nikob, tiba-tiba menjaga diri, ya kan? Yang anaknya tadinya suka main gitar-gitaran di perondaan, kok tiba-tiba berhenti, sekarang bawaannya mushaf, ya kan? Menggigil, gemetar. Tapi tidak gemetar saja, itu tadi. Wa tudau lahu al-hattat. Mereka kemudian membuat rencana. Ada apa si fulan itu? Wa yajtami'u lahu al-wuzara. Mulai dari tingkat paling rendah, laporan ke atas, kemudian menteri-menteri berkumpul. Yajtami'u lahu al-wuzara. Menteri, saudara, tidak punya pekerjaan, ya, untuk memakmurkan rakyat. Mereka membicarakan tentang jenggot panjang, mereka membicarakan tentang kerudung besar, mereka membicarakan tentang halakoh-halakoh pengajian, ya. Ancaman katanya. Senang mereka kalau masjid itu sepi. Ya. Tapi kecewa kalau masjid tidak mengadakan korban kalau Idul Adha, ya kan? Karena tidak dapat bagian. Aneh cara berpikir ini. Ya. Mada yuridun. Saudara renungkan coba. Kenal dengan orang soleh, ya, itu ditanyakan, ya. Saudara kenal dengan ini Ustadz Fulan yang pakai jenggot, yang istrinya pakai nikob ini, yang dari sini, yang suka ngisi pengajian di sini, ditanya. Lu manusia hidup, bagaimana saudara bisa kenal kok ditanya coba? Kan lucu saudara. Saya kenal pedagang-pedagang pasar yang ada di pasar Jember, tidak pernah ditanya. Ya. Saya kenal para pengumpul sak-sak bekas itu, karung-karung bekas itu, tidak pernah ditanya. Kan susah kalau soal ditanya, kenal fulan, bagaimana kenalnya? Kan hidup ini kan terbuka. Ya, kan susah.
Inilah saudara-saudara sekalian, mereka mengadakan al-khattat, langkah-langkah perencanaan. Menteri itu berkumpul, kemudian mereka membuat apa yang disebut dengan surat keputusan bersama menteri. Apa itu? Surat keputusan bersama menteri, SKB berapa menteri. Khatib kalau mengikuti sunnah nanti bisa dijadikan semacam catatan, ya kan? Khatib harus pakai kacamata tebal, baca teks diberikan oleh mereka, ya. Harus begitu. Sampai kalau ada khatib Jumat, khutbah Jumat berdoanya itu pakai isyarat tangan seperti itu, dicatat juga, coba ikut sunnah dicatat saudara-saudara. Nah, coba renungkan. Wayal taqalahu al-Interpol al-Duali, kumpul untuk membicarakan satu orang yang pakai jenggot, yang istrinya pakai niqab itu tadi, itu dikumpulkan Interpol, ya, polisi seluruh dunia. Ada kantornya di setiap markas besar kepolisian, ada kantor Interpolnya untuk membicarakan ini. Ya kalau di Polres Samsat, kalau di Polres urusannya urusan SIM, saudara, ya kan? Ini kalau di markas besar Interpol ini. Ngurusi satu orang pakai jenggot panjang, pakai istrinya pakai jilbab, pakai niqab. Ya. Coba saudara renungkan, menggigil mereka di hati. Hati-hati, lembut sekali ya pakai jari telunjuk. Ya. Kalau mereka rapat, mereka menunjuk hati-hati itu pakai pisau komando. Hati-hati. Kalau lupa bawa pisau komando, mereka bawa pistol. Hati-hati ini. Hati-hati. Dibalik kadang-kadang. Dibalik itu popornya dipakai. Wa yaltaquna lahu fi biladil kufr wa fi biladil islam liyuhattitu kaifa yumkinu ayyukafihu ayyukafihu at-tatarruf ad-dini. Tidak peduli mereka mengadakan pertemuan rutin, katanya kerjasama bilateral, kerjasama regional, kerjasama global, mereka beri nama macam-macam. Ya. Tidak peduli apakah itu ada di negeri-negeri kafir, biladul kufar, atau di negeri-negeri Islam. Liyuhattitu, bagaimana mereka merencanakan satu langkah untuk memerangi at-tatarruf ad-dini, ekstremisme yang berlandasan kepada agama Islam. Maka di sini ditegaskan kaifa yumkinu ayyukafihu, ya, hadfun nun jamak adaan al-islama bi ismi tatarrufi ad-dini.
Bagaimana mereka membuat perencanaan yang rapi untuk memerangi Islam, tapi atas nama memerangi ekstremisme berdasarkan agama. Wabi ismi iltazamat wabi ismi al-inghilaq, dengan nama memerangi radikalisme. Apa radikalisme? Memerangi terorisme, memerangi radikalisme, memerangi apa yang mereka sebut intoleran, memerangi eksklusivisme agama, memerangi orang-orang yang tertutup. Yang tertutup itu siapa? Ya saudara-saudara, apa bukan terbalik? Mereka itu kalau merencanakan satu rencana jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, mereka berada di satu gedung tertutup, itu ada penjaganya. Penjaganya di depan itu bawa senjata, saudara-saudara. Ya. Tapi pernahkah saudara melihat pengajian begini, kemudian di sana ada penjaganya bawa senjata? Kemudian diteliti, marah undangannya, tidak ada. Siapa saja boleh, silakan datang. Karena kita menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan dua masalah itu kepada semua umat manusia, kalau kita mampu, itu ibadah. Jadi dibalik-balik itu tadi, al-fasad yusbihu adlan. Yang ibadah dianggap sebagai tindak kriminal, yang tindak kriminal dianggap sebagai sesuatu yang mulia. Kriminal, ya. Merencanakan sesuatu yang buruk terhadap siapa saja yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin melaksanakan tuntunan agamanya, itu kriminal, itu kejahatan, ya. Tapi melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ibadah. Dibalik-balik, ibadah dianggap kejahatan, kejahatan dianggap ibadah. Yuriduna syababan, di atas tadi asyab, ya, di sini syababan. Yuriduna syababan muntaliqan ma'a syahwatihi. Orang-orang itu menghendaki pemuda-pemuda yang mereka itu bergerak dalam kehidupannya, muntaliq, ya, intilaq, bergerak di dalam kehidupannya ma'a syahwatihi, dengan syahwatnya. Iya. Kalau mereka yang melakukan, ada seorang pemuda mabuk masuk ke satu kafe, kemudian menembakkan senjatanya M16, kemudian berapa orang pengunjung kafe itu mati, itu tidak terorisme katanya. Iya, iya kan? Mungkin puluhan. Itu kan tidak berdasarkan agama. Ada seorang pendeta, pemimpin agama, membawa umatnya, ya, meminum satu air di satu bak, yang bak itu diisi racun, mati semua termasuk dia. Itu tidak terorisme, martir katanya. Ya. Tapi kalau ada seorang aktivis masjid, jenggotnya panjang, anaknya ya sekolah di TK Islam,
istrinya pakai jilbab, pakai niqab, ya kan? Bawa panci, ya kan? Bawa panci. Pancinya jatuh bunyi, dak gitu ya kan? Terorisme. Karena jatuhnya di depan pos polisi. Tidak ada apa-apanya pancinya, saudara-saudara, kosong. Ya, wong pancinya itu bocor mau ditempel. Terorisme. Apa ada yang begitu? Tidak ada, tapi ini kan perlu. Penyangatan itu perlu supaya kita mempunyai satu ingatan yang kuat. Ya. Sekali lagi ayo ikhwah, mari kita berpikir dengan pikiran yang jernih. Kita berbicara dengan kelembutan hati nurani. Ya. Kelemahan seorang muslim yang paling besar, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, itu selalu menggunakan hati nurani. Kelemahan, padahal itu satu kebaikan. Ya. Bagi kita ini berbicara dengan hati, saudara-saudara, tidak dengan kemarahan. Bagi seorang ahlu sunnah, hati selalu harus diikutkan di dalam setiap aktivitasnya. Ya kan? Sebab seorang ahlu sunnah itu hanya meyakini bahwa iman itu mesti qaul bil lisan, al qaulu bil lisan, wa tasdiq bil qalb, wal amalu bil arkan. 3 selalu diyakini seperti itu. Salat kalau tidak ada hadir hati tidak diterima oleh Allah. Ya. Ibadah apa saja kalau tidak hadir hati tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kelemahan bagi orang-orang kafir, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, memandang itu sebagai satu kelemahan yang paling besar kaum muslimin. Seorang muslim itu kelemahan yang paling besar adalah bagaimana dalam setiap aktivitasnya selalu melibatkan hati nurani, fuad. Itu kelemahan dimanfaatkan oleh mereka. Iya kan? Tapi persoalannya kan itu tadi. Orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku sebagai muslim tapi tidak pernah memahami ajaran Islam dengan benar, atau sengaja tidak mau tahu, atau memang dia dididik untuk tidak tahu, ya, dan seterusnya, macam-macam banyak sebabnya. Itu kemudian dia itu tadi kulitnya sama dengan kita orang Islam, ya, sholatnya juga menghadap kiblat sama dengan kita. Tapi pikirannya pikiran kafir, ya. Pikirannya pikiran tauhid. Itu tadi persoalan besarnya di situ. Haula, orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, tenggelam di dalam syahwatnya, minum sampai puas syahwatnya, itu oleh para pemilik kekuasaan yang zalim, la yuskiluna khataran ala sultan. Mereka tidak dianggap sebagai bahaya terhadap pemerintah, terhadap penguasa. Amma syabab, adapun pemuda-pemuda, alladzi
Di sini dipakai kalimat tunggal ya. Wa amma syabab alladzi huwa, pakai tunggal semua, alladzi huwa dar'u ummatihi, yang ia merupakan dar'un itu baju besi saudara-saudara, yang ia merupakan tameng bagi umatnya. Wa khisnu daulatihi, khisnun itu benteng, benteng bagi pemerintahannya. Wa bina'u biladihi, dan yang merupakan pembangun negerinya. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan penjelasannya yang sudah direvisi berkali-kali itu, salah satu kewajiban daripada penyelenggara negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada kelanjutannya. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Islam, saudara. Sebab kalau yang diberikan selain Islam itu mendidik untuk diperbodoh. Ya. Dididik untuk menjadi alat. Ya, saudara kan mengalami sendiri. Saudara sekolahkan anak saudara di sekolah kejuruan. Nanti habis itu saudara akan mendapatkan anak saudara tidak jadi manusia, jadi alat. Ya. Kalau dia bekerja di pabrik, dia bagian apa gitu ya, nanti dia bagiannya itu saja. Dipacu. Kalau Anda bisa meningkatnya itu adalah jumlah yang bisa dikerjakan, bukan keahlian, jumlah yang bisa dikerjakan. Saudara akan mendapatkan bonus katanya. Tidak dijadikan manusia supaya bisa berpikir, supaya hatinya hidup, ya. Akan menjadi alat produksi. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu hanya bisa diberikan oleh Islam. Sebab misi daripada pendidikan Islam itu adalah mengentaskan manusia dari kesesatan hidup. Nomor 1. Tapi kalau ada pendidikan Islam yang baik, yang mengajarkan kepada anak didiknya tuntunan-tuntunan Islam apa adanya, ya, jadi masalah. Mereka akan berkumpul, para menteri akan berkumpul, bagaimana membuat kurikulum yang bisa diterapkan di madrasah itu, kurikulum yang mendidik orang untuk diperbodoh. Ya, saudara-saudara renungkan. Dengan alasan bahwa tuntutan daripada masa depan kehidupan global itu nanti seperti ini. Kita harus mempunyai pekerja-pekerja tangguh yang bisa menyesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan teknis di masa depan. Giliran saudara-saudara sudah dididik, mempunyai kemampuan teknis, mereka mendatangkan juga pekerja asing, ya kan? Saudara nganggur akhirnya. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Urusan kita adalah bahwa Islam, sekali lagi, satu-satunya model pendidikan yang bisa memberikan satu kepastian bahwa dia akan mencerdaskan manusia. Islam, pendidikan Islam yang benar.
Oleh karena itu kembali kepada wabina'u biladihi ya. Ya, kalau lamnya pendek ya baladihi. Wabina'u baladihi. Membangun negerinya. Saudara-saudara sekalian, orang kalau sudah dididik dengan didikan Islam dari kecil, ya. Saudara masih ingat waktu, tidak tahu sekarang, waktu kita masih di ibtidaiyah kelas 1, ya kan? Itu kalau ada acara-acara tertentu itu diajarin nyanyi baris gitu. Saya masih ingat, tidak tahu saudara-saudara. Nyanyinya itu gini. Bocah cilik-cilik jejer mari-mari sandangane resik tumindake becik. Loh, coba bayangkan. Bocah cilik-cilik masih kecil sudah diajarin gitu. Jejer mari-mari tertib sofang ka'annahum bunyanun marsus. Sandangane resik. Sudah mengikuti surat Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Sandangane resik. Tumindake becik lo, akhlakul karimah. Iya kan? Ada satu buku syair, ya, masih ada, mungkin masih diajarkan di ibtidak salafiyah, ya, saya masih ingat, mungkin masih punya bukunya. Kalimatnya begini, pembukaannya itu, iki syair kanggo bocah lanang wadon nebihake tingkah laku ingkang awon. Loh, coba warujya fahjur, luar biasa ya. Sudah diajari kelembutan hati syair kanggo bocah lanang wadon ya. Nebihake tingkah laku ingkang awon, menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Itu kemudian nanti isinya bagus sekali. Iya. Sekarang karena modern ya tidak kepake itu, ya kan, tidak kepake itu. Nyanyinya sekarang tidak itu. Ada nyanyinya bang bing bung, ayo kita ke bank, bang bing bung, ayo kita nabung, loh gitu. Iya. Terus kalau saudara ikut pramuka, anak-anak saudara, mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di Podowaru gitu. Ya kan? Coba saudara renungkan, ada apa isinya apa? Ya? Diajarin menari, menari di atas menara, di atas menara menari. Loh, itu apa isinya coba? Coba saudara renungkan. Gitu aja kok pakai komposer. Apa itu komposer? Pakai ilmunya, pakai apa itu solmisasinya itu. Tahu enggak solmisasi itu? Ya. Nek bang bing bung bung kudus si. Bang bing bang bang kudu mi. Artinya si sama mi, ya kan? Si mi. Coba saudara renungkan, yang bisa memberi pendidikan untuk menciptakan para pembangun umat, pembangun negeri, itu Islam.
Diajari ojo goroh, ojo nyolong, dari kecil kita, iya kan? Ojo goroh, ojo nyolong. Ada yang bantah gini, para koruptor itu beragama Islam ya, tapi tidak ngerti Islam. Mereka tidak berangkat dari pendidikan Islam. Tapi mosok kita ngeyel, ya ndak, coba di daftar para koruptor itu, nanti daftar yang paling besar kan bukan orang Islam, ya kan? Mosok gitu, ya ndak gitu kita, ndak urusan itu. Orang Islam itu korupsinya paling-paling 300 juta, ya kan? Itu saja nunggu jadi ketua partai, ya kan? Tapi kalau orang kafir itu 1, sekian triliun, 5, sekian triliun. Habis itu lari, ya kan, ke luar negeri, kita tidak tahu. Orang kasus pembobolan BNI 2003 baru sekarang kena, ya kan? Dan kita kan tidak tahu, tapi itu kenapa ya lehwa? Pendidikan yang tidak mengarahkan ke manusia menjadi pembangun negeri itu tidak menakutkan. Kenapa? Tidak menggigil orang itu. Tapi kalau ada pendidikan Islam yang benar, yang akan mengarahkan kepada anak didik itu menjadi pembangun negeri, ya kan? Menjaga kehormatannya. Dari kecil sudah diajarin itu tadi, bocah cilik-cilik jejer mari-mari sandangannya resik tumindake becik, masalah itu. Itu eksklusif katanya. Tidak bisa nanti bergaul dengan dunia yang rusak, yang rusaknya tidak disebutkan. Tidak penting bagi kita, ya kan? Dunia yang rusak itu maksud saya tidak penting buat kita. Huwa pemuda-pemuda yang dididik dengan didikan Islam itu al-hisnu al-hasin, benteng yang kokoh. Ar-ruknu ar-rakin, tembok yang kuat. Alladzi talja'u ilaihi al-ummah, di mana umat itu bersandar kepadanya. Idza istaddat 'alaiha al-azmat, ketika menghadapi masa-masa krisis yang sangat dahsyat. Ya. Baru datang kepada orang-orang Islam yang baik, ya kan? Diperlukan katanya para ahli agama yang bisa bagaimana menenangkan masyarakat yang sedang mengalami krisis. Iya. Modin yang dianggap sebagai imamuddin, pemimpin agama di satu wilayah atau satu daerah tertentu, ya pekerjaannya cuman ngupokoro jenazah, ya kan? Bagaimana ngupokoro jenazah itu sesuai dengan tuntunan, kan gitu. Modin diperlukan. Dan itu sulit, ya kan? Dan itu sulit. Ini sudah kita kaji sebenarnya di masa lalu, hanya karena ada hubungannya dengan apa yang sedang kita kaji hari ini. Inna at-tatarrufa ad-dini huwa iltizamu bidinillahi azza wa jalla. Kemudian dijelaskan dengan penjelasan yang bagus oleh penulis kitab ini,
Orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap bangkitnya jihad beberapa dekade terakhir. Orang yang dianggap oleh Barat, oleh Amerika sebagai gurunya para teroris. Tetapi sebenarnya kemudian diluruskan oleh beliau, sesungguhnya at-tatarruf ad-dini, ekstremisme ad-din, ekstremisme Islam itu tidak ada. Yang ada adalah al-iltizamu bidinillahi azza wa jalla, berpegang teguh kepada din Allah azza wa jalla. Laisa hunalika tatarruf, inna tatarrufa minadh dhalimin. Sesungguhnya ekstremisme itu hanya datang dari orang-orang zalim, orang-orang yang tidak Islam dengan benar atau di luar Islam. Kalau orang Islam di kalangan kaum muslimin tidak ada ekstremisme, apalagi terorisme. Radikalisme dalam pengertian yang benar, iya, berpegang kepada ajaran Islam yang benar, iya, tapi tidak terorisme, tidak ekstremisme. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Orang Islam itu, kaum muslimin itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang tengah, ummatan wasata. Tidak ada ekstremisme dalam Islam. Ekstremis itu kan sangat condong ke tepi. Tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada tuntunan Islam. Kalau itu dianggap ekstremisme, dianggap terorisme, itu yang menganggap itu zalim, jahat. Memusuhi Allah, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Inna tatarrufa minat tugha. Ekstremisme itu hanya ada di kalangan para togut, ya kan? Inna tatarrufa min haula'il ladzina yadhlimuna an-nasa bighairi haq. Ekstremisme itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang menzalimi manusia tanpa alasan yang benar. Ammas sababu, adapun pemuda-pemuda, alladzi yuridu, atau adapun pemuda, begitu saja as-sabab, alladzi yuridu ayyastaridda baladahu bil jihad. Adapun pemuda yang ingin mengembalikan atau ingin melindungi gitu ya, negerinya dengan jihad. Asyabab, pemuda, alladzi yabhasu an tariqatin, yang mereka itu senantiasa membicarakan tentang satu cara, yu'addi fardal i'dadi min ajli ayyahmiya biladahu minal yahud az-zakhifin fi kulli makan wa minal kuffar atau wa minal kufri az-zakhif minal gharb wa minal bidai az-zaghifah minas syarq wa minal yahud az-zakhifah minal gharb minal bahril mutawassit haula'i la yuskiluna khataran ala ahwa'i ashabil hawa wa ala zulmil zalimin. Innamal ladzina yuskiluna al-khatar
ad-dar'u al-hasin war-ruknu ar-raqin wal jidaru al-matin alladhi talja'u ilaihi al-ummah fi azmatiha wa tahtami biha fi qurbatiha. Jadi dibalik ya. Sekali lagi, tidak ada terorisme dalam Islam. Tidak ada ekstremisme dalam Islam. Kalau radikalisme, kalau itu dianggap sebagai iltazamat bidinil Islam, berpegang teguh kepada dinul Islam, mungkin benar. Tapi bukan radikalisme menurut pengertian mereka, para togut. Radikalisme dalam pengertian berpegang teguh kepada dinul Islam, itu benar ada di dalam Islam dan kaum muslimin. Tapi terorisme tidak ada di dalam Islam dan kaum muslimin. Radikalisme tidak ada, ekstremisme tidak ada di dalam Islam dan kalangan kaum muslimin yang lurus. Sesungguhnya terorisme ada di kalangan para toghut. Terorisme, ekstremisme ada di kalangan para penindas manusia tanpa alasan yang hak. Penguasa-penguasa zalim itu para teroris. Penindas-penindas rakyat itu para teroris. Itu ekstrim. Ya, tetapi seorang muslim, kaum muslimin, ajaran Islam bersih daripada terorisme, bersih daripada ekstremisme. Karena Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar mereka itu membela negerinya dengan jihad, agar mereka itu senantiasa membicarakan, membahas bagaimana cara untuk melaksanakan fardu i'dad di dalam rangka untuk melindungi negerinya dari penjara di setiap tempat. Apakah kekafiran itu dari barat yang menjarah? Yang menjarah itu adalah kekafiran dari barat, atau bid'ah dari timur? Yahudi mana saja, dan yang lain-lain. Dan beliau mengatakan dengan tegas, seorang muslim yang baik, kaum muslimin yang benar, ajaran Islam yang lurus, bukan sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan. Bahkan dia merupakan satu dar itu baju besi, pelindung yang baik, benteng yang kokoh, merupakan satu tembok yang matin, kuat, yang bisa menjadi sandaran bagi umat ketika menghadapi krisis, yang melindungi umat ketika menghadapi persoalan-persoalan besarnya. Saudara-saudara, renungkan ajaran Islam. Saudara menjadi muslim yang cacat bukan saudara. Seseorang menjadi muslim yang cacat bukan menjadi muslim yang sempurna dan baik apabila ia tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan. Saudara renungkan, ada ajaran yang seperti itu. Ajaran yang seperti itu mengarah kepada terorisme, omong kosong. Ajaran yang seperti itu mengarah kepada ekstremisme, omong kosong. Seorang muslim itu yang selamat orang lain atau muslim yang lain dari kejahatan lisannya, dari kejahatan tangannya. Orang Islam itu berjalan membawa kebaikan. Tidak boleh seorang muslim menyaksikan tetangga kiri kanannya dalam keadaan kekurangan sementara dia bersenang-senang dengan kelebihan-kelebihan rezekinya. Dia mesti bagikan. Itu bukan hak dia. Mungkinkah itu melahirkan para teroris
melahirkan para ekstremis. Saudara-saudara sekalian merasa senang, bangga, walaupun tidak harus takabur dan sum'ah. Kalau saudara-saudara sekalian bisa ikut berkorban ketika Idul Adha nanti, saudara ada semacam kepuasan. Ya. Ada semacam kepuasan, kebanggaan apabila saudara-saudara bisa berkorban jumlah binatang korban lebih banyak dan bisa membagi secara merata kepada yang memerlukan maupun yang qanaah. Apakah keadaan seperti itu akan melahirkan terorisme dan teroris? Omong kosong. Yang berbicara begitu itu teroris dan pengajar terorisme. Iya. Saudara renungkan. Seseorang yang menangis melihat penderitaan orang lain, walaupun dia sendiri menderita, bagaimana bisa menjadi teroris? Ini omong kosong apa yang sedang dikembangkan di dalam kehidupan manusia hari ini, saudara-saudara? Orang baik-baik dipenjarakan, orang jahat-jahat ya tertawa-tawa melihat korban yang tidak bersalah. Coba saudara renungkan, hari ini kehidupan begitu buruk. Orang-orang yang korupsi tapi tidak ketahuan itu dianggap sebagai tokoh masyarakat, ya kan? Pemuka kehidupan. Kalau yang ketahuan, saudara-saudara, mereka juga diperlakukan istimewa. Ya, diperlakukan istimewa betul. Itu fakta. Kalau para orang-orang yang dianggap ya orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Islam dan dianggap sebagai terorisme, terlibat terorisme, memang diperlakukan istimewa buruk. Tapi para koruptor ini istimewa dan istimewa baik dalam tanda kutip tentunya. Coba saudara-saudara renungkan. Saya tidak berbicara politik nasional, itu bukan urusan saya. Ya. Saya berbicara tentang kenyataan kehidupan ini, saudara-saudara sekalian. Dan itu kewajiban seorang muslim untuk memperhatikan kenyataan kehidupan ini, kemudian dia mengambil iktibar yang baik dari kehidupan itu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.